kemana lu, Mas? Astagfirullahaladzim. Weh, tungguin, Mas. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aduh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Itu Mas kan? Ini kok udah kayaknya dimasukin ya? Iya ini Sasmoyo, ini Sasmoyo. Kenapa bisa tahu kita di sini loh? Astagfirullah, ini Mas Kananya gimana? Mas Kananya? Mas Kana kemana? Mas Kana kemana? Nggak tahu, kesana lurus tadi. Dia ngapain, Mas? Maksudnya apa itu, Kak? Kecil banget. Mas Kananya mana? Sebentar. Ini maksudnya apa ini? Mas! Sini, santai. Gimana apanya? Nanti malamnya gimana? Tadi tuh unjuk kita mau maju tapi ragu-ragu ya Mas ya. Soalnya makhluk ini gak peduli sama kita loh. Jadi kita kan tadi lagi ngejar Mas sekarang kan, terus gak kelihatan tuh. Nah selang berapa detik aja ya, tiba-tiba dihadang, terus dia nunjuk maju beberapa langkah, 4-5 langkahan lah. Diem, dia kayak tengok-tengok gitu, memperhatikan gitulah. Habis itu dia udah pergi cuek gitu loh. Ini Mas, tapi kayak gini Mas, kalau menurut saya gini, mungkin si tadi siapa, Sasmoyo siapa itu? Sasmoyo Fik. Itu si Sasmoyo itu mau mencari tahu, mau melihat kita itu ada Mas Kanang atau tidak. Nah, iya, makanya tadi ketika saya merasakan Mas Kanang. Ya masuk. Ada makhluk itu yang hati-hati pokoknya, ada makhluk ngincer Mas Kanang loh. Sasmoyo bukan? Aku kurang paham Mas. Pokoknya warna merah lah. Ini sempat nyerang kami di sini. Pokoknya dia nyari kamu Mas. Oke lah, tenang, siap. Udah aku ini ngadepin ini pas-pasan. Ya. Hati-hati semuanya. Tadi gimana Mas? Lanjutin gimana? Tadi saya kan merasakan energinya di sana. Seperti kejadian kemarin, bahwasanya pihak mereka kan tahunya saya sudah tiada. Iya. Saya sudah mati karena sudah diambil hatinya. Oh iya, baru aku. Nah, tujuan saya menghindar jangan sampai berita saya masih hidup oleh kerajaan sana itu terdengar. Nah, kalau memang mereka sudah ketemu kalian, terus mereka acuh, berarti kan tujuannya mereka ke saya. Iya. Berarti cuman konfirmasi ini ya. Saya juga berpikir seperti tadi Mas Wan. Tapi saya kaget Mas sekarang tiba-tiba lari. Saya itu nggak merasakan tanpa koordinasi. Nggak merasakan tadi itu datang loh. Wah, kita dicuekin, Bu. Nah ini Ada yang masuk yang mau masuk. Tunggu sini saya, Pak. ada apa loh? Shh, ada titik. Ada titik. Astagfirullahaladzim.
Hei manusia, sedang apa kau datang ke tempat ini? Saya sedang mencari angin segar. Mencari angin segar, bukan di sini tempatnya. Weh, lagi cari angin segar kok. Soal ini gimana saya tadi ngomong gitu? Wah, apa? Kami sini sedang mencari angin segar. Kenapa kau tiba-tiba datang ke sini menghadang kami? Mencari angin segar, bukan di sini tempatnya. Sebentar dulu, jenengan itu siapa lo? Wilyadinnya. Gak kenal ya. Tiba-tiba datang ke sini ketawa terus nanyain kami assalamualaikum dulu apa gimana? Buat apa? Saya hanya memastikan kalian datang ke tempat ini untuk apa? Saya sudah katakan, saya ini bersama teman saya bertiga ini sedang mencari angin segar di sini. Iya itu. Manusia seperti kalian menghilangkan penat. Itu di luar sana masih banyak gemerlap cahaya. Kenapa harus datang ke hutan di tempat yang gelap seperti ini? Manusia bodoh. Dengarkan, yang namanya kita ke sana melihat gemerlapan itu sudah bosan dan jenuh. Saya ingin menyendiri, mencari angin yang segar, tidak ada polusi di hutan biar suasana Saya tahu. Apakah kalian ingin menggantikan pahlawan yang telah mati? Pahlawan siapa sih? Teman kau sudah mati. Apakah kau ingin menggantikannya? Hah? Ah, kita itu silong lihat lampu LED terus gemerlap cahaya itu bikin mata berkunang-kunang. Apa ini kalau bukan cahaya? Iya Pak, ini kan buat menerangi jalan. Katanya jangan ke hutan. Kalau cahaya di luar sana masih banyak. Mohon maaf ini siapa Kisanak atau siapa lah ini. Saya mau datang ke sana kan gelap. Ini saya menggunakan senter ini untuk menerangi. Takutnya ada ular gigit kaki. Itu bukan urusan saya. Lah ya, jenengan juga bukan urusan saya ya Mas ya. Kalian masuk ke daerah wilayah. Ya udah saya minta izin, saya mau ke sana. Saya mau jalan-jalan. Ya. Saya tidak ada tujuan lain. Bisa di hutan sebelah, tidak di hutan ini. Saya tahu kalian ingin menjadi pahlawan dan menggantikan manusia yang telah kami bunuh. Pahlawan apa? Kami tidak mempunyai apa-apa menjadi Apa pahlawan. kau tidak merasa kehilangan? Buat apa kehilangan ya Mas Yon? Kehilangan apa? Dompet. Kami nggak peduli. Sudah, jujur saja. Saya tahu apa urusan kalian datang ke tempat ini. Apakah kau ingin balas dendam karena kematian temanmu itu? Mari kita buktikan. Apakah kau ingin menyusul temanmu itu? Ya saya nggak mau menyusul lah. Saya nggak ada tujuan balas dendam apa-apa. Saya nggak punya apa-apa. Kekuatan saja saya tidak punya. Manusia pandai berbohong. Saya yakin. Dan saya itu tahu pasti tujuan kau datang ke tempat ini. Apa? Balas dendam. Salah. Justru ya kami ngaku kami kalah. Ya betul. Ya kami kalah, teman saya sudah nggak ada. Tapi bukan berarti saya mau menggantiin dia loh. Ya sudah. Justru saya kesini Urusan itu. kita sudah selesai. Lebih baik kalian pergi dari tempat ini. Mengapa kalian datang ke tempat ini lagi? Bukankah urusan kita semua sudah selesai? Nih. Dan temanmu sudah mati. Iya nih. Jangan Iya. ngomong ya Mas Yon nih. Berhubung saya sedang sedih, saya mau mencari angin segar daripada saya keinginan. Bisa di tempat lain. Tidak harus di tempat ini. Selain Saya itu. mengetahui pasti. Dengar dulu sama Dinyo nih. Saya kesini tuh jujur aja nih. Mau ngucapin selamat udah itu doang. Betul. Selamat atas kemenangan kerajaan jenengan. Dan Baiklah. Terima kasih. Itu yang saya harapkan. Selamat. ya bukan berarti kita nggak boleh dong. Jangan aku salah. Kau dong. sudah mengucapkan selamat bukan? Iya. Kita damai saja. Ya lebih baik kalian pergi.
Katanya kita sudah tidak ada urusan. Dan maka dari itu, lebih baik kalian pergi dari tempat ini. Baiklah, saya akan pulang. Yes. Tadi saya dari sana, saya mau balik lagi ke sana. Ya, coba pengen lihat kemarin tempat. Saya mau mendoakan sahabat saya meninggal di sana. Kan ini lewat bentar lagi dekat. Iya. Baiklah. Ingat, jangan mencoba kau menggantikan manusia yang telah saya bunuh. Baik, jika saya berbohong padamu, saya menjadi taruhannya. Setuju? Saya pegang omongan. Oke. Akan saya incar kau. Baik. Ya baik. Ayo, terima kasih Mas Dinyo ya waktunya. Terima kasih sudah mau mengizinkan saya. Wih, nggak usah lama. Saya tadi keceplosan. Hah? Kaget banget aku. Dik. Aduh, apa mana gitu? Nggak tahu sih, udah dedaman. Yang penting ini bicara dulu. Langsung aja mas. Mas Kanang, cari Mas Kanang dulu. Itu santai itu. Nyariin lagi. Memastikan lagi kan? Mastiin lagi. Siapa itu makhluk yang tadi sebutin batangnya mungkin mas? Iya bukan. Nah, itu tadi dinyo siapa? Yang jelas ini yang nyariin banyak ini. Ya berarti kan pihak kerajaan sana memang menganggap saya sudah tiada, mereka menang kan seperti itu. Iya, orang tadi aja cuek, biasanya kita diajar. Saya sendiri ini tadi hampir keceplosan mas. Saya susah banget nih energinya, ini susah banget kok. Misalnya untung tadi nggak sempat itu loh. Ayo kita cepat harus buru-buru cepat menuju ke itu Bentengnya. ke benteng, soalnya saya tidak tahu posisi. Kamu masih badangi dulu ya. Ya. Monitor badangi. Aduh lagi sibuk. Bagaimana keadaan di benteng Saipi? Banyak serangan mas, banyak serangan. Apakah banyak makhluk yang turun langsung ke Saipi? Kan mas, tadi satu itu yang merah-merah itu yang memimpin kayaknya mas. Oke, laporan diterima. Itu tadi bukan Mas, warna merah. Saya nggak tahu. Oh, tiba-tiba marah-marah gitu loh mas Kenang. Saya hampir keceplosan. Tapi intinya banyak makhluk yang lagi mau ngefikkan Kasep meninggal ini. Lanjutin aja berarti ya. Astagfirullah. 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 Kemana larinya? Astagfirullah. Bangsat! Astagfirullah. Bajingan! Apalagi loh? Ternyata kau masih hidup. Hajar aja Mas langsung Mas daripada bocor Mas. Beraninya kau membohongi kami. Kasih itu bukan bohong. Oke. Saya tidak bisa melawan kalian. Akan tapi berita ini akan cepat melebar luas. Ya. Kasih bawain gimana mereka aja yang ilmunya cetek. Ya. Ingat, nyawamu akan menjadi taruhannya. Kok satu kerajaan saja? Dari kemarin mencari-cari gue aja susah kok. Satu kerajaan aja tertipu Mas. Tipu kok. Jangan banyak ngomong kau.
Bunuh aja sekarang di sini polisi. Mas, sekarang nggak usah. Mas, sekarang nggak usah itu mas. Nggak usah yang mas, yang makan mas. Percuma kau akan membunuh saya. Berita ini sudah menyebar luas di seluruh kerajaan. Dik, ayo dik, tahu dulu dik, fokus dik. Cari Iwan. Astagfirullahaladzim, ini gimana ya, lanjut apa enggak? Kita cepat pergi begitu benteng harusnya ayo. Ayo cari bentengnya, wah cepat kok. Kita harus cepat di benteng ini semuanya belum pada datang nyerang kita loh. Kok ada di sana gimana mas? Insya Allah untuk lokasi di sini sudah aman Kinanti, sudah dibentengi Jaljalut Sugro, ya Mas Toto. Baiklah Tuan, Kinanti izin melaporkan berita apa yang Kinanti dapatkan dari kerajaan Sasmoyo dan Jonggala. Yang pertama, semenjak berita kematian Tuan di siang itu, atau sama halnya di saat raga palsu Tuan diambil hatinya oleh Sasmoyo, dua kerajaan itu menganggap Tuan benar-benar mati. Walaupun Tuan sendiri tahu bahwasanya hati yang mereka dapatkan itu palsu, akan tetapi Raja Sasmoyo tidak menyadari itu Tuan sampai saat ini. Hingga sampai saat ini mereka kehilangan nafsu untuk berperang, karena apa yang Raja Sasmoyo harapkan sekarang sudah benar-benar di tangannya, walaupun itu hanya palsu Tuan. Karena mereka sejatinya belum mengetahui hati yang mereka dapatkan adalah hati yang palsu. Itu kabar baiknya Tuan. Raja Sasmoyo tidak sepenuhnya lagi mendukung Jonggala atau mengerahkan pasukannya untuk menyerang sisa-sisa teman-teman Tuan. Akan tetapi Raja Jonggala pun demikian, karena Raja Jonggala menganggap Tuan sudah mati, sehingga tidak ada lagi orang yang akan menyatakan di mana keberadaan gelang raja itu. Sekalipun mereka berusaha menyerang teman-teman Tuan, mereka sudah yakin kalau teman-teman Tuan tidak akan memberitahu di mana gelang raja itu berada. Mereka lebih memilih untuk mencari informasi bukan dari saudara-saudara atau teman-teman Tuan yang mengetahui. Mereka lebih memilih mencari informasi kepada makhluk-makhluk di sekitar kejadian Tuan mendapatkan gelang raja itu, atau makhluk-makhluk yang berkemungkinan mengetahui. Mereka mendalami hal itu dibandingkan mereka harus berperang melawan teman-teman Tuan. Ini bisa disimpulkan Tuan bahwasanya percobaan Tuan malam hari ini untuk memancing kerajaan Sasmoyo dan Jonggala tidak sepenuhnya berhasil, karena walaupun ada sedikit pasukan dari Jonggala yang menyerang teman-teman Tuan di sana, sejatinya itu hanya sebagian kecil dan makhluk-makhluk atau prajurit-prajurit yang dianggap rendahan Tuan. Kabar buruknya Tuan, pada saat Tuan berjalan di sepanjang perjalanan ini, pada dasarnya setelah mendapatkan apa yang Raja Sasmoyo dapatkan, dia dan raga barunya beserta beberapa anak buahnya, mereka berkeliling di tempat yang sekiranya saudara-saudara Tuan akan tempuh. Akan tetapi ada satu makhluk yang mengetahui keberadaan Tuan. Iya, tadi makhluk yang terakhir. Dan makhluk itu dengan cepat datang ke sana dan membawakan informasi bahwasanya Tuan masih hidup. Seketika makhluk itu kembali lagi untuk menemui Tuan. Lantas kabar terakhir dari makhluk itu
yang Kinanti tahu adalah dia sudah lebur oleh Tuhan. Ya, akan tapi dia itu sempat ngomong ke semua kerajaan. Itu yang sangat disayangkan Tuhan. Jadi nafsu berperang Raja Jonggala sekarang meningkat karena mereka sudah tahu kalau Tuhan benar-benar masih hidup. Jadi masih ada kemungkinan Tuhan akan dimintai keterangan di mana gelang itu berada. Untuk pihak Sasmoyo sendiri, apakah sudah tahu untuk saat ini? Saya pikir akan segera mengetahuinya karena tidak mungkin Raja Jonggala membiarkan Sasmoyo pergi sedangkan Tuhan masih hidup. Dengan kata lain, tipuan Tuhan dengan raga palsu Tuhan itu sudah gagal Tuhan untuk pagi ini. Gimana Mas? Ya, awalnya memang rencana kita malam hari ini kita langsung menuju ke benteng. Jikapun itu berhasil Tuhan, itu percuma karena hanya sebagian kecil pasukan dari Jonggala dan Sasmoyo itu yang menuju ke benteng palsu kita Tuhan. Jadi seandainya Tuhan sampai ke benteng kecil kita pun Tuhan tidak bisa mengeluarkan panah itu karena masih banyak pasukan yang tertinggal di sana. Oh ya, baiklah Kinanti. Begini Tuhan, mungkin saja jika Kinanti simpulkan, bisa saja di pagi hari ini akan ada pasukan yang akan menyerang Tuhan karena mengetahui Tuhan masih hidup. Dan jika pagi sudah selesai, maka mereka akan berhenti Tuhan karena mereka terbiasa dan kuat di malam hari. Dan bisa jadi juga Tuhan, setelah malam esok hari datang, mungkinkah Tuhan akan diincar sampai ke rumah Tuhan? Gimana Mas? Dan caranya Mas karena bikin malah jadi seperti ini. Ya kita Pakai cara yang lain. Atur lagi Mas. Begini Tuhan, saya berpesan kepada Tuhan. Saya harap Tuhan tidak bersedih. Karena sekalipun Tuhan berhasil sampai ke sana, rencana Tuhan pun tetap gagal karena mereka tidak terpancing untuk menuju benteng palsu. Itu. Dan yang kedua, setelah kejadian ini, mungkin saja Tuhan bisa melakukan pancingan kedua. Karena mereka mengetahui Tuhan masih hidup, maka nafsu berperangnya akan semakin tinggi dan benar-benar mengejar Tuhan. baiklah. Kita menggunakan situasi itu paling ya Kinanti. Ya. Walaupun ini terdengar buruk, akan tetapi ada baiknya juga Tuhan. Ya, terima kasih banyak Kinanti. Ini menurut saya luar biasa. Saya mendengar peperangan di sana sangat luar biasa itu. Itu hanya sebagian kecil Tuhan. Itu hanya sebagian kecil. Karena banyak bagian di kerajaan yang masih duduk dan bersantai-santai di sana. Karena tidak bernafsu berperang, mereka hanya mencari gelang raja sedangkan Tuhan sudah terdengar mati. Akan tetapi berita ini sudah sampai ke sana bahwa Tuhan masih hidup, maka kemungkinan mereka sudah bergegas mencari Tuhan untuk di pagi hari ini. Baiklah Tuhan, saya pikir jika Tuhan tidak ada lagi yang ditanyakan, Kinanti akan harus segera kembali karena di saat-saat seperti ini adalah di saat-saat mencurigakan kenapa Kinanti tidak ada di sana. Cepatlah kembali Kinanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Kinanti atas informasinya. Baik teman-teman, ini dari jalurnya dicek Bu. Baik teman-teman, ternyata rencana yang kita rencanakan untuk malam hari ini tidak semulus yang kita harapkan. Bahwasanya di hutan yang seluas ini, saya ini sangat sulit untuk menyembunyikan sebuah energi saya sehingga banyak makhluk-makhluk dari pihak Sasmoyo dan Jonggala yang berkeliaran di sini sehingga bisa mengetahui bahwasanya saya ini masih hidup. Padahal dua kerajaan itu, informasi dari Kinanti itu sudah mengetahuinya saya pribadi itu sudah mati ya, sehingga mereka akan membiarkan saja. Bahkan peperangan pancingan yang sedang dilakukan oleh Mbah Dangit dan timnya itu di sana itu hanya sebagian kecil saja yang datang teman-teman. Jika memang kita diteruskan ke benteng yang dibuat oleh Raja Rakasota pun percuma teman-teman, karena semua prajurit-prajurit hebatnya masih stay di dalam kerajaan sana. Hanya makhluk yang kecil-kecil ya informasinya yang dikirim ke benteng Saipi itu atau benteng palsu. Tapi kalau kita seandainya ke bentengnya Rakasota Mas,
Ya takutnya Mas ada yang mengikuti kita Mas. Lah itu makanya saya tahu ini pasti di sana sedang geger banget dengan tadi makhluk yang memberikan kabar bahwasanya saya masih hidup. Wis gini saja. Gimana, Kita Mas? putar balik saja. Kita temuin Kita badannya. temuin Mbah Dangit. Ya. Nanti Kita sembunyikan energi. Ya, kita langsung kalau bisa kita geblas, kita cari tempat perlindungan yang aman, kita atur strategi kembali. Putar balik. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Putaran luar biasa Dik. Ada Dik. Mas, aduh lemas mas. Kamu jangan pincang dulu. Dik, ada Dik. Putaran luar biasa Dik. Astagfirullahaladzim. Mas. Raja Jonggala ini. Hah? Apa? Raja Jonggala. Jonggala? Ya kita gimana Mas? Astagfirullahaladzim, lemas banget. Jonggala Mas. Astagfirullahaladzim. Pasal luputan aku tak ya. Jangan ngomong gitu Mas. Kita mundur aja sih Mas lah. Astagfirullahaladzim. Mau lari kemana kok? Mau nggak mau kita harus hadapin. Tapi jangan ngomong gitu Mas. Dik, pegangin duluan Dik. Ini dengerin lah Mas duluan Dik. Sama bosnya juga Mas panggil tuh. Astagfirullahaladzim. Bismillah ya. Kuat. Astagfirullahaladzim. Mas hati-hati loh Mas. Jangan yang gemetar. Sini. Mas hati-hati Mas. Mas. Aku cek depan Dik. Aku saja kakinya lemas Dik. Sama. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. La haula wa Mas. Ini Mas. Astagfirullah. Sekarang aja lemas Dik. Saya Sama juga lemas Dik. Astagfirullah. Astagfirullah. Hati-hati Mas. Hati-hati Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan mau. Senang. Allahu Akbar. Perkenalkan, saya Sastro Jonggala. Di mana bumi itu dipijak, itu akan menjadi kekuasaan saya. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Asal kau tahu manusia, saya memiliki banyak mata-mata. Bahkan saya sendiri sudah tahu di mana gelang raja itu kau sembunyikan. Itu bukan hal yang sulit untuk saya ketahui. Membiarkanmu hidup adalah salah satu jalan untuk saya mendapatkan gelang itu. Akan tetapi, saya tidak putus asa jika saya harus menyaksikan kau mati. Ada ataupun tidaknya dirimu sama sekali tidak mengganggu keberhasilanku. Kau sudah menjadi pion-pion kecil. Saya sangat takjub kepadamu atas tekadmu, semangatmu, dan jiwa rela berkorbanmu. Sekaligus saya pun miris melihatmu. Manusia sehebat dirimu hanya menjadi pion, hanya menjadi kacau. Saya berharap saya bisa langsung mengambil gelang itu dari tangan eyangmu itu, si Prabu. Astagfirullah. Dengan sangat mudah saya mencari tahu kemana arah gelang itu.
Dari mulai gelang itu ada di tangan Rangga Sultan, kemudian dititipkan kepadamu, kemudian seorang anak kecil menjemputnya dari tanganmu, sampai akhirnya jatuh di tangan eyangmu itu, si Prabu. Saya tahu riwayat itu. Dan bukan hal bodoh membiarkan kau hidup. Karena saya yakin eyangmu itu tidak menutup tangan ketika kau meminta pertolongan kepadanya. Apapun itu bentuknya, dia ikut andil dalam urusanku. Maka dari itu saya tantang eyangmu, datang menemuiku. Jika memang dia makhluk yang gagah dan kuat, hadapi Sastra Jonggala. Maka bila ternyata eyang Prabumu itu tidak bisa hadir di hadapanku dalam waktu 1 hari ini, maka saya pastikan di malam harinya saya dengan sepenuh pasukan saya dan akan saya gandeng Sasmoyo untuk hadir di belakang saya dan memastikan dirimu mati terbunuh. Camkan itu. Saya miris melihat Beyon kecil yang selalu terombang-ambing. Dia yang mengendalikan, dia dalangnya justru duduk dengan santainya di atas singgasananya. Apa maksudmu? Eyangmu itu pecundang. Eyangmu itu makhluk yang kecil, membiarkanmu masuk dalam masalah, dan dia ikut campur. Akan tetapi setelah itu dia melepaskan tangan. Jika memang tidak demikian, suruh eyangmu itu datang menemuiku sebagai bukti dia sayang kepadamu. Saya biarkan kau hidup untuk saat ini, karena sedikit jalan ada pada dirimu. Atau jika kau bersikeras lawanku sekarang juga, saya pikir kau tidak sampai berpikir demikian, karena kau tahu siapa kau dan siapa diriku. Panggil eyang Prabumu itu. Saya tunggu di siang hari itu. Atau jika tidak hadir, maka saya akan mendatangimu di malam hari dengan sepenuh pasukan saya. Dan saya akan ada di depan pasukan itu untuk mengambil kepalamu dan menunjukkan kepada eyangmu betapa mirisnya cucunya itu. Saya tidak peduli lagi dengan gelang itu. Jika ternyata Prabumu itu tidak hadir di hadapanku, di mana Sastra Jonggala di wilayah itu juga akan menjadi kekuasaan. Ingat itu. Ini Prabu udah hadir ini. Ini Prabu sudah hadir ku. Astagfirullah. Temuin Badang Gajah yuk. Gimana ini mas? Gimana? Urusan nanti itu. Yang penting kita... Kepala loh. Kepala. Iya, kepala siapa petik. Mas, saya perlu dengar. Aku ini seperti ini. Saya nggak bisa ngomong apa-apa, mas. Badang. Tadi Prabu udah hadir di sini kok.